Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Saliuddin Hasim official dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di studio kami seorang mubalik, seorang pendakwah, seorang cendekiawan, dan beliau juga ini seorang lelaki berdarah Bugis, Bone. Ada bonenya Ustadz ya? Ya, Ya. ya, Kita akan berbincang tentang beberapa pandangan hidup masyarakat Bugis. ya. Ya. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ya, Ustadz Nasruddin sebagai pengantar, ada ajaran orang tua kita mengatakan di mana bumi dipijak, Ya, di situ langit dijunjung. ya betul. Iya. Kebetulan saya ini kan Ustadz Iya, orang Buton. iya, Iya. Hidup, berinteraksi, tinggal dengan orang-orang Bugis. Ya. Antum sebagai orang Bugis, Iya, ya mohon izin, saya ingin meminta pendapat antum bagaimana penjelasannya, bagaimana penjabarannya itu, iya, Ustaz. iya, iya. Ada falsafah hidup orang Bugis Bone yang bunyinya begini. Mohon maaf kalau saya salah Iya. pengucapan ini. Ya tentu. Ya yang asli lebih Iya, paham iya. lah gitu ya. Bunyinya begini. Malilu si pakainya, Iya, mali si parape, rebak si patokong, ase dingeng, papole awatangeng. iya, iya. Nah, begitu saja. Jadi para pemirsa juga mungkin khususnya masyarakat Bugis dimanapun berada, ya mohon jika penjabaran ini, penjelasan ini kurang berkenan, ya Ya. namanya juga kita Iya, membahas sesuatu itu, ya mengkaji sesuatu itu dari berbagai sudut pandang. iya, betul. Ya tentu yang lain juga punya sudut pandang Iya. yang berbeda. Setidaknya kita menemukan ada titik temu Iya, begitu. betul. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Syukur mapuji temagang kalau riba sisi akar jangan nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabangkan namu apa masih nafung Allah ta'ala tersir untuk pemang pada sisi kedua ini. Iya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawa nanya apa salama la riyali malabbikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Memuari barakat nar salawata yang senantiasa kita ucapkan dan lapaskan dimanapun kita berada. Mati sering menerima Allah Ta'ala, kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang falsafah hidup orang Bugis Bone, kita sebagai masyarakat Bugis Bone pasti tidak sudut pandang kita kan tidak sama. Seperti tadi Ustadz katakan, artinya itu malilu si pakainya. Malilu itu berarti orang lupa, tak kalupai. Si pakainya artinya kita saling mengingatkan. Dan hal ini contoh kecilnya biasa terjadi masyarakat. Orang malilu si pakainya itu orang yang lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu kebaikan orang yang lupa kepada malilis sepatutnya orang yang lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, apalagi si kampot tak perlu dipatalinga. Ingatkan bahwa kita ini tujuan hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini mabilai, boleh pengelola tanah sahabat jamaah malinona.
Artinya dia kejar dunianya Hmm. sehingga lupa untuk akhiratnya. Kita sebagai saudara, Iya, iya, apatah iya, lagi iya. ini kita sebagai dai ini adalah pekerjaan yang harus kita tuntaskan di dunia itu, mengingatkan kepada saudara kita bahwa kita ini harus apa namanya selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini aja melupa yang sempat yang kembali kepada sholat aja melupa itu malila sifatnya tania betuan nah itu gila elok dipatalinga tania tetapi orang lupa orang salah orang salah yang apa malilu itu apa artinya lupa orang salah yang lupa kepada eh, tujuan hidupnya. Jika lupa diingatkan. Jika lupa diingatkan malilu Iya, si pakainya begitu iya, artinya iya, iya. saya yang lupa ustadz yang ingatkan ustadz yang lupa saya ingatkan itu Ah, malilu si pakainya. Yang kedua mali si parape ini mali si parape artinya orang hanyut ini pengertian dalam bahasa Indonesia orang terbawa arus, hanyut terbawa arus. orang hanyut yang terbawa arus di si parape artinya kalau saya yang hanyut ustadz yang tolong saya Hmm, ustadz yang hanyut saya yang tolong ustadz artinya jangan kita saling membiarkan. membiarkan cuek acuh tak acuh dengan keadaan. Oh iya, 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 Artinya iya, iya. begini, kalau Ustadz saya lihat, Mali itu apa surat artinya, Mali ini hakikatnya bukan berarti hanya betul tidak, artinya terlalu terlena dengan pekerjaan seperti maksiat, pekerjaan sering menzolimi orang terlalu enak dengan itu, berjanji berkata-kata bohong terlalu enak. Makanya Mali harus surat artinya dia hanyut terbawa arus, lupa kembali. Sudah terlena itu Eh, saudara Ta. ya, pernah kita datang. Selesur, salah ki itu kapan? Iya, iya, iya. Megaladon itu kapan tahu dongo-dongo ki. Megaladon itu kapan tak diri hati. Artinya kita memberikan nasihat supaya dia bisa kembali. Oh, Yodi tak lupa kak. Hmm, Ini hmm, namanya inilah adalah arti ini itulah artinya persaudaraan yang hakiki yang begini. Artinya saling mengingatkan dalam kebaikan. iya, iya, siap. Mali si parape. Kalau ini rebus sifat tokong ini banyak berbicara tentang finansial. Artinya kan rebus sifat tokong berarti kalau rebah itu kayu yang kayu yang akan tumbang sifat tokong artinya kita tegakkan kembali. Hmm, hmm, Ini kalau menurut pandang saya ada dua. Rebah sifat toko yang pertama itu masalah finansial. hmm. Kalau kita melihat saudara kita, artinya rebah dia kasih wedding, tidak ada yang bisa dia makan, tidak ada yang dia bisa bagaimana. Artinya dalam finansial, medodon nih atau tunggu linona. Dia tinggal menunggu kita untuk membantu. Jadi jangan kita cuek dan kadang kembali. Jangan kadang kita cuek dan kadang lo butuh hiko mati tuo. Enggak boleh kita berprinsip begitu. Rebah sifat toko. Adere kok bantu itu saudara. Sebagaimana dia bisa kembali berdiri itu ekonomi. Kalau perlu kita pinjamkan modal tanpa bunga. Iya. Satu contoh. Ke pakai nimbe duit jual balu-balu atau modal lah. Engkau pemasaje nung paling suka cedek-cedek kan itu satu bantuan finansial yang bisa mengangkat taraf kehidupan seseorang dari miskin bisa menjadi masagena atau tungolino. Ini satu. Hmm, Yang kedua, rubah sifat tokoh itu menurut versi saya naparebay agama. Agama naparebah artinya selalu dia mengajak orang artinya mengajak orang itu untuk melakukan kemaksiatan. Bukan dia erbas patokong itu dia tidak membantu orang untuk kembali yang gimana tetapi dia lupa bahwa orang ini reban nah tendra sih. Jadi dia berprinsip erbas patokong artinya orang yang tunggu maka dia reban ini patokongnya berarti dia dalam hal ini memerlukan bantuan kita. Ajak tahu si Tai. Kembali kita berbicara tentang finansial tadi, saya lupa sedikit. Itu perlunya kita orang Islam bersyukur kita beragama Islam karena situ hmm. ada infak. Dari situlah mungkin kita bisa mengambil sedikit untuk apa artinya membantu saudara-saudara kita yang rebah tadi karena mau dipatokong. Artinya orang yang sudah mau jatuh dalam sisi finansialnya karena kalau orang biasa itu ekonominya susah Ustadz biasa berpikir sembarang Iya. sembarang ina jama aga minau mapa dongo dongo nah sebab aku berbicara tentang doi berbicara tentang babua perut kalau ini sudah lapar pasti ini tidak normal lagi berpikir. Hmm. Pak angkata tuh agak senang angkata tuh prinsip orang buksi itu yang tidak perlu kita terlalu ikuti maka lebih rendah mate mak darah daripada mate malufu
Artinya gini, mending mati berdarah daripada mati kelaparan. Ini bahaya juga kalau kita salah terapkannya ini. Bisa kita membunuh untuk mengambil makanan. Ini yang keempat, aset dino papua lewat tangan. Ini sangat jelas ini. Kalau masih kalau kita bersatu, insya Allah pasti kita kuat ini. Karena diibaratkan seperti sapu lidi. Aku cek dini, sila ada gitu. Dia dina sering, tapi kumat depungnya pesannya di dia. Artinya dia bersatu pasti dia bisa mengusir menyapu sampah-sampah ulang besar. Yang terakhir di sini ada juga filsafat yang tidak masuk di sini. Bunyinya lele bulu telele abiasanya. Lelemu abiasanga apa lele. Artinya? Lele bulu itu tidak akan pindah gunung. Lele bulu telele pindah gunung tidak akan pindah kebiasaan. Lele bulu telele abiasanya. Pindah gunung, pindah itu gunung kebiasaan tidak pindah. Lelemu abiasanya pindah jika kebiasaan itu abiasaan apa? Kebiasaan yang kasih pindah. Artinya dalam hal ini kalau satu kebiasaan kita tidak rubah, jangan berharap itu akan berubah. Artinya begini, ada sering itu hadis kata apa itu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah nasib. Dia rubah itu umfung Allah Ta'ala, aku ikut dia rubah ya lemu. Artinya contoh kecilnya, aku pak beca aku mata terus, dia mau jadi pengojek, tidak akan jadi pengojek kau. Iya. Jadi dalam hal ini kebiasaan itu yang baik perlu kita terapkan. Seperti malili supaya kayak saling mengingatkan, mali si para pihak saling menolong, rebas si patokom, mereka saling mengulurkan tangan untuk saling membantu. Asal dengan apa boleh awak tangan. Kalau kita bersatu, insya Allah pasti kita kuat dalam hal ini. Apalagi kita boleh apa pertama itu kita harus sholat berjamaah. Karena jamaah itu pasti kita bersatu di situ. Kita bersatu di situ. Orang-orang yang luar dari agama Islam itu dia takut dengan kita. Sebab asal dingetan. Sebab zamannya kita yang dah kau maka dia itu terselek ke masjid dia mulai kalah. Tidak ada yang bisa melawan dia. Tetapi kau tulis isi PKPK hati persoalan masa berbeda. Ikut tolong tolong ikut salah ini yang membuat perpecahan antara kita. Nah, cek di bawah perilaku kepada semua pemirsa. Apabila ada perbedaan di antara kita masalah-masalah dan kita terlalu perdebatkan itu, silakan Anda berjalan di relnya Anda dan kami juga berjalan di rel kami. Insya Allah kita akan bertemu satu tujuan, yaitu surga pemasyian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita sekalian, fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang ahlinya, orang-orang yang mengetahui persoalan itu jika kalian tidak mengetahui. Pemirsa sekalian, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk menonton podcast ini. Sekali lagi, ini adalah pendapat dari sudut pandang Nasruddin Nur. Boleh jadi kita punya sudut pandang yang berbeda, tetapi inilah kekayaan yang perlu terus kita syukuri, di mana kita hidup, di mana kita berpijak, tanah kita pijak, di situ langit kita junjung. Nah, semakin kita menghormati nilai-nilai falsafah hidup dan budaya orang lain, kita juga insya Allah akan semakin dihormati dan disegani oleh masyarakat itu, karena kita menempatkan budaya, kebiasaan-kebiasaan yang begitu dihormati oleh mereka sebagai bagian juga dari kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali pada podcast berikutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.